1 menit lagi. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebentar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Arajuang, alhamdulillah kita kembali dipertemukan. Kita kembali berjumpa sahabat-sahabat sekalian. Tentu ada hal yang menarik untuk kita bahas, untuk kita diskusikan, untuk kita edukasikan kepada sahabat-sahabat sekalian. Terkait masih melanjutkan beberapa hal-hal nyeleneh, hal-hal yang ngelantur yang kemudian dilakukan oleh beberapa oknum habaib yang kemudian sampai hari ini sepertinya makin parah dan makin tidak jelas. Sebelum kita masuk dalam pembahasan inti dari konten kita di hari ini, saya kembali ingin mengajak kepada saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang kemudian baru berkunjung di channel ini untuk menekan tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian like juga jika kalian suka. Silahkan dibagikan video ini kepada saudara-saudara kita yang lain agar bisa menjadi bahan edukasi. Tentu saya butuh saran dan masukan kalian di kolom komentar. Coba kita berdiskusi di kolom komentar. Semoga ada hal yang produktif yang kita lakukan. Sahabat-sahabat sekalian, tepatnya beberapa menit yang lalu saya sempat scroll di YouTube, melihat perkembangan, dan kemudian saya menemukan salah satu channel yang kemudian saya anggap menarik untuk saya diskusikan juga. Pembahasan dia tentang salah satu ritual seorang Habib yang kemudian ini informasi yang baru saja lumayan mengagetkan saya. Kenapa seperti itu? Karena saya menganggap bahwa ritual yang dilakukan oleh Habib ini itu sudah melanggar hukum Islam itu sendiri. Di mana ritual yang saya maksud ini adalah ritual meminum darah manusia. Sekalipun manusia yang disebut oleh mereka para habaib itu adalah darah dari Nabi besar Muhammad SAW menurut pengakuan mereka. Tapi saya, sejauh apa yang saya pahami, sejauh apa yang saya ketahui, bahwa tidak pernah ada anjuran kemudian disampaikan oleh para ahli-ahli fikih atau mungkin ulama-ulama kita yang menyampaikan bahwa kita boleh mengkonsumsi atau meminum darah manusia. Bahkan kita malahan dilarang untuk melakukan itu. Yang kedua adalah saya tidak menemukan referensi atau landasan manapun yang memperbolehkan seorang manusia untuk meminum darah Nabi. Saya tidak tahu mereka dasarnya hadis apa, atau mungkin ada kitab yang mereka jadikan sebagai pedoman. Tapi saya tidak menemukan itu. Dan silakan kalian yang menilai sendiri. Mungkin saya akan sampaikan dulu cuplikan videonya. Setelah itu kita kembali mendiskusikan ini. Satu menit lagi. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebentar tadi. Nah itu dia, lumayan singkat tapi jelas yang disampaikan oleh salah satu dari mereka ini. Jadi ada beberapa Habib di forum itu, saya tidak ngerti di forum apa mereka, dalam acara apa, dalam agenda apa, kemudian menyampaikan itu kepada para muhibbinnya mereka, kepada orang-orang yang kemudian hadir pada pertemuan itu, menyampaikan bahwa dia sebentar lagi akan meminum darah Nabi, darah Rasulullah. Saya tidak mengerti model apa yang mereka lakukan dan kemudian upaya apa yang mereka berusaha untuk yakinkan kepada umat Islam dengan ritual-ritual seperti itu yang mereka lakukan. Apakah mereka akan menambah orang-orang yang kemudian akan fanatik lagi karena mereka telah meminum darah Nabi, padahal itu tidak pernah dianjurkan.
Dan Nabi tidak pernah mengeluarkan perintah seperti itu. Dan tidak pernah mencontohkan hal itu. Andai kata iya, Nabi pernah mencontohkan itu, atau minimal ada hadis yang kuat untuk dijadikan sebagai referensi, maka bukan mereka yang meminum darah Rasulullah. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali bin Abi Thalib, atau minimal anak Nabi langsung yang akan meminum itu. Tapi tidak, ini sama seperti pernyataan Bahar Smith beberapa waktu yang lalu, saya sempat juga angkat di video short itu, bahwa cerita-cerita yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad, bahkan ada yang beliau katakan itu salah satu istri beliau, salah satu istri Nabi itu sempat meminum air kencing Nabi. Saya tidak ngerti landasannya Bahar Smith bicara seperti itu dari mana. Ini mempermalukan kita. Bahkan arahnya ini bukan malah membanggakan Nabi, bukan malah mengalamatkan kecintaan umat Islam kepada Nabi, justru orang-orang akan berpikir, loh, apakah betul Nabi pernah menganjurkan itu? Minimal darahnya diminum oleh garis keturunannya dia, kan para habaib kan sampai hari ini kalimatnya seperti itu. Tidak. Nabi ini tidak pernah juga meminta kepada umat Islam untuk dia dikultuskan. Tidak ada pengkultusan di dalam Islam. Bahkan setelah Nabi Muhammad sendiri itu tidak pernah meminta dirinya untuk dikultuskan. Kita muliakan Nabi Muhammad itu cukup dengan bersalawat, meneladani, mengikuti akhlaknya, minimal seperti itu. Dan kita tidak pernah diminta untuk mengkultuskan beliau. Ulama mana yang pernah mengkampanyekan itu? Wali ulama mana yang pernah mengkampanyekan itu? Coba cek kiai-kiai mana yang pernah menyampaikan bahwa Nabi Muhammad itu minta untuk dikultuskan. Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala sendiri meminta kita memuliakan Nabi dengan cara bersalawat, itu saja. Tapi lihat bagaimana kelakuan para habaib-habaib ini. Apakah ini tidak nyeleneh? Apakah ini tidak berlebihan? Hal-hal seperti ini saya pikir harus kita sikapi, dan saya pikir Rabi'ah Alawi harus bertanggung jawab menegur para habib-habib yang tidak jelas ini. Mungkin itu saja sahabat-sahabat sekalian. Saya tidak berpanjang lebar, silakan kalian sendiri yang menilai dan kita berdiskusi di kolom komentar. Saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.